Shalom orang muda yang diberkati. Hari ini kita akan mendengar apa kata Alkitab bagi orang muda, khususnya tentang berhala, yaitu berhala masa kini bagi orang muda, yaitu media sosial. Ayat Alkitab yang akan kita baca bersama hari ini adalah terambil dari Habakuk pasalnya yang kedua, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan bagian ayat ini kepada kita semua. Habakuk pasal 2 ayat 18 sampai 19 mengatakan, apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia mengajar? Masakan ia bersalutkan emas dan perak? Tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Orang-orang muda yang diberkati oleh Tuhan, di dalam bagian ayat 18 dan 19 ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat kata pembuat yang ditekankan di dalam ayat ini. Di ayatnya yang ke-18 dikatakan bahwa apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya. Lalu dilanjutkan dengan bagian yang mengatakan juga bahwa karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Ayat 19a dibilang begini, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Ini berbicara tentang pembuat itu. Ada 3 hal yang saya temukan tentang pembuat dari ayat 18 dan 19, yaitu yang pertama adalah si pembuat ini menggunakan skill atau talenta yang diberikan oleh Allah yang hidup kepada dia untuk membuat sesuatu yang pada akhirnya dia alahkan lagi. Jadi skill yang diberikan Tuhan di dalam dirinya bukan dia pakai untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua yang saya temukan tentang pembuat di sini adalah pembuat ini percaya kepada buatannya. Dia berbicara kepada buatannya itu. Dia menjadikan buatannya itu sebagai Allahnya. Dan yang ketiga adalah pembuat ini percaya bahwa karena itu adalah Allah menurut dia, maka ia menginvestasikan waktu untuk berbicara dengan buatannya itu. Orang muda yang diberkati oleh Tuhan, bicara soal berhala, sederhananya adalah apa saja yang kita jadikan sebagai sesuatu yang mengambil banyak waktu kita, atau sesuatu yang mengambil perhatian kita, atau sesuatu yang kita berikan skill kita kepadanya, kita berikan semua kemampuan kita kepadanya, itu adalah berhala. Nah, di dalam Habakuk pasal 2 ayat 18 ini dimulai dengan pertanyaan yang disampaikan bahwa apakah gunanya patung pahatan? Apakah gunanya patung tuangan? Melalui ayat ini Habakuk ingin membukakan pemahaman kepada orang-orang yang menyembah berhala pada masa itu tentang apa keuntungan yang kamu peroleh, apa benefit yang kamu peroleh, apa hal yang mendatangkan keuntungan yang kamu peroleh dari kamu mencondongkan hati dari Allah yang benar
kepada Allah yang mati itu. Ayat 19 bagian akhir dikatakan bahwa roh tidak ada di dalamnya. Jadi Habakuk ingin membukakan paradigma dari orang-orang yang menyembah berhala pada masa itu, bahwa apa keuntungannya kamu berbicara dengan patung buatanmu itu, apa keuntungannya kamu menginvestasikan waktu terhadap hal-hal yang kamu buat sendiri dan kamu jadikan sebagai Allah, padahal tidak ada roh di dalamnya di mana dia mendengarkan kamu. Sebagai orang muda, kita sedang hidup di masa, di zaman di mana kebanyakan orang muda sedang berjalan membelakangi Allah yang benar dan menggantikan Allah yang benar itu dengan Allah yang mati. Di mana sesuai dengan tema kita hari ini adalah media sosial. Orang muda seharusnya menyembah Allah yang benar, menginvestasikan waktunya, skillnya, kemampuannya, bercakap-cakapnya, komunikasinya, hubungannya dia bangun dengan Allah yang benar bernama Yesus Kristus itu. Tetapi pada masa ini anak muda kemudian menggantikan posisi Allah yang benar itu dengan media sosial. Orang muda lebih tertarik untuk bercakap-cakap dengan media sosial, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Orang muda lebih senang untuk memakai skillnya, untuk ada di dalam media sosial. Orang muda lebih senang untuk menghabiskan waktunya dengan media sosial, mencurahkan isi hatinya di media sosial, berteriak, meminta hal-hal yang menjadi kebutuhannya di media sosial, dan membelakangi Allah yang benar, membelakangi Tuhan Yesus yang seharusnya menjadi pribadi yang mendapatkan porsi-porsi yang telah kita investasikan kepada media sosial tersebut. Saya ingin berbicara lebih jauh lagi tentang media sosial ini. Seharusnya pertama kali pribadi yang mendengarkan curahan hati kita itu adalah Allah kita, adalah Tuhan Yesus. Dia harusnya menjadi pribadi yang pertama kali mendengar tentang curahan hati kita. Tetapi hari ini anak muda lebih senang mengupdate status tentang keluhannya, tentang curahan hatinya, tentang hal-hal yang ada di dalam isi hatinya yang memberatkan dia, tentang pergumulannya di media sosial ketimbang terhadap Tuhan Yesus. Orang muda saat ini berusaha untuk menjadikan media sosial yang diciptakan oleh manusia, yang di-create oleh manusia, yang menjadi hasil kreativitas dari manusia itu untuk menjadi Allah mereka. Dan Alkitab berkata di sini bahwa apa keuntungannya, apa manfaatnya, apa keuntungan yang diberikan oleh media sosial ketika teman-teman menginvestasikan waktu, mengupdate status tentang keluhan, tentang pergumulan, tentang masalah, tentang kegalauan di sana. Apa keuntungannya? Adakah ada jawaban dari sana? Adakah ada pertolongan dari sana? Adakah ada sesuatu yang baik yang muncul dari sana untuk kita? Seharusnya Yesus sebagai pribadi yang pertama kali mendapatkan waktu pertama kita ketika kita bangun tidur. Tetapi hari ini ketika kita buka mata, banyak orang muda langsung membuka media sosialnya. Seharusnya Tuhan Yesus yang pertama kali tahu tentang hal-hal yang mendesak di dalam diri kita. Tapi hari ini orang muda lebih senang menyampaikan hal-hal yang mendesak itu di media sosialnya ketimbang kepada Yesus. Karena itu secara tidak langsung kita sedang menjadikan media sosial kita sebagai Allah kita, sebagai berhala kita, sebagai sesuatu yang sedang menarik perhatian kita, menarik seluruh konsentrasi kita,
menarik waktu kita. Dan Yesus sudah tidak lagi mendapatkan apa-apa dari orang muda. Di ayatnya yang ke-19 dikatakan bahwa celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata celaka berarti selalu mendapatkan kesulitan, kemalangan, kesusahan, dan sebagainya. Sedangkan kata celakalah di dalam Alkitab itu mengacu pada kesedihan, keprihatinan terhadap malapetaka atau kesusahan yang dihadapi oleh seseorang. Nah, di dalam Alkitab dibilang bahwa celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu. Celakalah orang yang berkata kepada batu yang bisu. Kalau kita mau menariknya lebih spesifik pada konteks masa kini, maka Alkitab tentu pasti akan berkata, celakalah engkau yang berbicara di media sosial, yang berbicara kepada media sosialmu, seolah-olah dia adalah Allahmu. Kata celaka ini artinya betapa prihatin dan betapa sedihnya Allah ketika melihat umatnya. Ketika pagi hari, ketika orang muda pertama kali yang dibuka bukan Alkitab tetapi media sosialnya, maka di situ ada kesedihan Tuhan Yesus yang luar biasa. Ketika pagi hari seharusnya kita menyampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, tetapi kita lebih sibuk untuk mencari video-video di TikTok dan membuat update status di WhatsApp kita, maka sebenarnya itu adalah kesedihan Allah buat orang muda. Karena itu, renungan kita hari ini mau mengingatkan kita bahwa Allah begitu prihatin ketika melihat orang muda mulai menggantikan posisi Allah yang benar dengan Allah-Allah lain yang sedang kita ciptakan sendiri oleh kita. Yang saya maksudkan di sini adalah media sosial kita. Celakalah ketika kita menginvestasikan banyak waktu kita untuk media sosial kita. Seharusnya waktu tersebut dapat kita investasikan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Celakalah ketika kita mengadu di media sosial. Seharusnya kita mengaduk di Tuhan Yesus. Dan hal ini membuat Yesus begitu sedih dan prihatin terhadap kita sebagai orang muda. Apa kata Alkitab hari ini untuk orang muda? Hari ini saya ingin mengungkapkan tentang bahaya berhala yang kita ciptakan, khususnya yaitu bahaya berhala media sosial yang sedang menarik banyak anak muda masuk ke dalamnya, yang sedang menarik banyak perhatian anak muda untuk menginvestasikan waktunya terhadap media sosial ketimbang terhadap Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu sekali lagi di akhir dari renungan ini saya ingin membacakan sekali lagi bagian ayat 19. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada batu yang bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Apa kata Alkitab buat orang muda hari ini adalah, engkau harus ingat bahwa media sosial itu tidak ada roh di dalam artian bahwa tidak ada jawaban bagimu, tidak ada pertolongan bagimu dari dalam sana, tidak ada hal solusi yang bisa muncul dari dalam sana. Yang ada adalah dia sedang membawa engkau untuk menarik dirimu membelakangi Allah yang benar. Engkau harus ingat bahwa Allah begitu sedih ketika engkau membelakangi Allah dengan menempatkan media sosialmu sebagai Allah di dalam hidupmu. Semoga apa kata Alkitab buat anak muda hari ini mengingatkan kita semua untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial kita. Mengingatkan kita
untuk lebih lagi mengatur prioritas-prioritas kita dalam menginvestasikan waktu kita, mengingatkan kita bahwa Allah kita yang benar dan hidup bernama Yesus Kristus adalah Allah sumber pertolongan yang seharusnya ketika kita punya keluhan, Dialah yang pertama kali mendengar keluhan-keluhan kita. Ketika kita bangun di pagi hari, harusnya Dia yang pertama kali kita sapa, bukan status-status di media sosial kita. Harusnya Dia yang pertama kali mendapatkan perhatian kita ketika kita ada di dalam masalah, bukan kita berteriak di media-media sosial kita. Demikian renungan kita hari ini. Semoga teman-teman orang muda bisa belajar dari yang Habakuk sampaikan bagi kita hari ini. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.